Dor. Semua di lantai di gedung ini pun hampir seluruh Indonesia pasti kalau misalnya Mbak tanya nih, Mbak mau nanya nomor apa? Pasti nomor WhatsApp, bukan nomor Telegram. Kenapa Mbak Tasya milih Telegram dibandingkan WhatsApp? Poin plusnya yang tadi, kita bisa join ke grup profesional, dan juga yang satu yang paling penting itu tahu nggak, pernah ngelakuin nggak? Apa tuh? Download video ilegal. Nah itu, saya juga tahu itu. Telegram itu kena disupport dengan siapa? Dan Telegram itu kan cuma hanya baru-baru saja, bukan yang terlama. Itu harusnya Telegram sungkem dong sama WhatsApp gitu. Gimana menurut Mbak Tasya? Ampun suhu. Kalau aku ya setuju, oke. Iya nggak? Versus, there is always an opposite side. Halo, Mbak Tasya, gimana rasanya masuk ke semifinal? Biasa aja. Mas namanya siapa? Nama saya Budi, Mbak. Oh, Budi. Mas Budi siapanya Pak Prabowo? Wah, bukan siapa-siapanya saya, Mbak. Oh, tak kira. Ponakannya saya namanya mirip. Tahu nggak? Apa? Budi Jiwandono. Wah, beda loh. Aku baru mau minta kursi. Loh. Jadi ke sono, beda dong. Mas, alhamdulillah nih di sesi. Ya ampun, ini aku agak deg-degan nih sebenarnya. Kemarin aku nggak expect banget kalau kita bakal sampai sesi semifinal. Gue pikir tuh kemarin tuh kita kayak ya udah aja gitu kan, ternyata alhamdulillah. Kemarin aku tuh bawain topik nonton di bioskop versus nonton di platform streaming. Oh gitu. Nah kalau sekarang kita ganti topiknya. Mas apa? Kalau saya WhatsApp sekarang. Kita aku, WhatsApp dan Telegram. Aku Telegram, tim Telegram. Dari Mas dulu dong, boleh? Kenapa kok pakai WhatsApp? Mbak Tasya mau tahu nggak saya kenapa pakai WhatsApp? Kenapa saya milih WhatsApp? Kenapa tuh? Karena WhatsApp itu familiar, Mbak. Okay. Hampir semua orang sekarang pakai WhatsApp. Dulu pesan pertama kali online itu WhatsApp yang paling terkenal. Hampir semua orang pakai WhatsApp dibandingkan Telegram. Telegram itu kan hanya baru-baru ini saja. Dulu awal mula pesan chat online yaitu WhatsApp. Coba kalau Mbak bandingkan, hampir semua di lantai di gedung ini pun hampir seluruh Indonesia pasti kalau misalnya Mbak tanya nih, Mbak mau nanya nomor apa? Pasti nomor WhatsApp, bukan nomor Telegram. Gitu. Di samping itu juga WhatsApp itu sekarang udah diakuisisi oleh Facebook, grupnya Meta. Jadi disupport terus long termnya untuk developmentnya. Sedangkan Telegram saya juga kurang tahu untuk Telegram itu kena disupport dengan siapa. Dan Telegram itu kan cuma hanya baru-baru saja, bukan yang terlama. Itu harusnya Telegram sungkem dong sama WhatsApp gitu. Gimana menurut Mbak Tasya? Ampun suhu. Kalau aku ya setuju, oke. Iya nggak? Nggak gitu dong. Kenapa Mbak Tasya? Kenapa Mbak Tasya milih Telegram dibandingkan WhatsApp? Enggak. Kalau saya tim Telegram, tapi sedikit ya sebelum Telegram itu, sebelum ada WhatsApp, saya itu kita anak-anak Gen Z, saya bukan Gen Z, di 90-an juga. Itu ada yang namanya BBM. Oh iya. Jadi kayaknya WhatsApp juga bukan yang pertama. WhatsApp tuh kayaknya 2009 ya. Nanti coba deh BBM tuh tahun berapa. Tapi kalau dibilang baru-baru ini, Telegram itu juga bukan pesaing baru juga. Dia itu sudah muncul mulai dari tahun 2013 Agustus dan juga Oktober. Lalu saya itu kalau dibilang pakai Telegram atau enggak, ya bisa dibilang pengguna pasif aktif gitu, sesuai kebutuhan aja gitu. Aku mulai pakai Telegram ketika memasuki dunia kuliah. Jadi kuliah itu 2015, berarti aku mulai pakai itu 2016-2017. Itu memang saat itu kayak Telegram ini apa sih gitu kan, karena waktu itu masuk itu pertama kali bukan ke Tele, emang ke Line. Oh iya. Dulu kita kan pakainya Line ya. Mungkin Betul. kalau anak-anak muda. Terus tiba-tiba ketika mau menjelang lulus itu baru pakai WhatsApp. Jadi kayak mulainya barengan gitu sebenarnya. Kalau dibilang kenapa pakai Tele, yang dikatakan agak kurang ya peminatnya ya, sebenarnya tuh ada beberapa alasan kenapa aku lebih suka pakai Tele. Walaupun aku juga pengguna WhatsApp gitu, ditandain ya. Salah satunya itu di Telegram aku bisa nemuin berbagai informasi. Aku bisa join di berbagai grup formal gitu. Contohnya ketika aku mulai kerja ini, aku baru tahu ternyata di Telegram tuh kita bisa join ke
grup-grup ini profesional, misal ke ITAL yang berhubungan sama kerjaku. Jadi waktu itu aku pernah mau melakukan sertifikasi COVID gitu. Terus aku nyari dong materinya ini di mana ya, karena kan belum pernah ada pengalaman juga di kantor gitu loh. Jadi aku cari grupnya terlebih dahulu, lalu aku tanya-tanya di grup tersebut, lalu cari dokumennya, dan aku ketemu di situ. Dan itu membantu banget sih menurutku. Jadi kalau dibilang kurang peminat, bukan juga sih, tapi lebih ke sasarannya siapa. Mungkin bukan untuk anak-anak muda di awal early 20 gitu ya, atau di last 20 gitu loh. Jadi lebih ke penggunaannya aja sih gitu. Kalau WhatsApp mungkin lebih ke ya udah gitu loh, yang chatting biasa aja gitu kan, atau nonton story orang gitu. Tapi di Telegram juga bisa kok kita ngechat gitu kan, lalu bisa lihat story orang juga, kita bisa bikin story. Lalu poin plusnya yang tadi, kita bisa join ke grup profesional, dan juga yang satu yang paling penting tuh tau nggak, pernah ngelakuin nggak? Apa tuh? Download video ilegal. Nah itu, saya juga tahu itu. Itu kelebihannya, tapi yang tidak boleh untuk ditiru. Tapi ini kan tadi Mbak Tasya bilang ya, awal mula itu emang pertama itu BBM. Iya, BBM Messenger itu kan. Tapi kan itu kan dulu itu kenapa ada BBM itu terbatas dengan platformnya. Iya betul. Iya kan, itu hanya menggunakan dengan BlackBerry saja. Iya, itu case-nya sebenarnya sama kayak iMessage. Iya betul. iPhone. Nggak pakai iPhone kan? Betul. Saya dulu pakai loh. Maaf ya. Saya dulu pernah pakai juga. Kenapa saya nggak pakai iPhone? Baterainya terlalu boros. Iya. Nggak apa, yang penting diterima di circle, diterima pergaulan. Kalau cuma buat gaya-gayaan ya oke lah. Itu kenapa BBM, pertama BBM. Semenjak BlackBerry bangkrut, otomatis pesan BBM pasti hilang dong. Soalnya BBM itu kan emang khusus buat platform BlackBerry. Kemudian muncul lagi Line. Saya juga ngerasain waktu itu menggunakan Line. Pakai Line. Tapi Line itu rata-rata walaupun chat, itu rata-rata Line itu dipakai juga buat main game. Itu ada Line game kan yang monopoli Line itu. Tapi memang ketika awal muncul Line-nya tuh ya nggak langsung ada gamenya kan. Itu kan ada kayak develop sama betul. Kayak sekarang kan WA itu awalnya fungsinya hanya pesan singkat, pesan online gitu kan. Lama-lama ada telepon lah mungkin, atau video call, terus lalu ada yang terakhir ini story kan, bisa lihat story, lalu kirim file juga kayak gitu. Bentar dulu Mbak, saya mau lanjutin dulu nih. Jadi kan kemarin kan tadi WhatsApp itu kan ya, tadi bilang misalnya mau komunitas atau apapun, ya kalau misalnya pesan chat itu kan kita buat pribadi, bukan cuman buat grup komunitas. Walaupun di misalnya Telegram bisa komunitas, ya grup WhatsApp juga bisa, tapi emang terbatas untuk penggunanya, nggak sebanyak dengan Telegram. Tapi kalau misalnya Mbak ini punya banyak komunitas, ya mau gimana, ini kan cuma chat personal, bukan kita yang emang kita yayasan ataupun apapun. Jadi kalau misalnya kita emang mau buka yayasan, ya silahkan pakai Telegram gitu. Kalau misalnya pesan chat ya privacy gitu. Yang paling circle kita itu aja, misalnya saudara, teman dekat dan sebagainya. Emang Mbak Tasya nggak risih kalau misalnya masuk grup banyak, kemudian tang ting tung notifikasi banyak, grupnya tenggelam sana sini. Emang gampang dengan cara tenggelam gitu kita nyari grup lagi? Kan nggak gampang. Kalau misalnya WhatsApp juga kan enak. Kalau misalnya itu cuma pribadi, kalau misalnya ini bisa di archive atau diapain, dan kita bisa disematkan juga kalau misalnya kita itu yang penting. Terus juga masalah misalnya story, tadi disinggung juga ya, Telegram bisa story, tapi ada yang lihat nggak story di Telegram? Soalnya kan penggunanya jarang. Kalau misalnya story di WhatsApp, hampir semuanya kita kadang update ataupun kita udah kayak beneran asli gitu. Bahkan Instagram aja kadang-kadang kita ketika update Instagram, kita juga update WhatsApp. Nah di situ pasti orang pada penasaran loh, kita lagi ngapain gitu. Kalau misalnya Telegram coba, Mbak Tasya tadi bilang dia sekarang bisa story. Dulu kan belum bisa Telegram story. Semenjak ada WhatsApp story jadi ikut WhatsApp story Telegram. Terus juga sekarang walaupun komunitasnya banyak, sekarang WhatsApp itu ada saluran bisnis yang bisa subscribe gitu. Sekarang kan ada tuh yang bisa subscribe. Coba kalau misalnya Telegram mau gimana caranya? Kalau misalnya mau subscribe, ada channel subscriber. Tahu nggak kalau di WhatsApp ada channel subscriber? Jadi kita bisa ngikutin. Ya barangkali mau informasi dan komunitas, jadi kita nggak harus ikut ke komunitasnya. Kita bisa cuman baca doang, kayak berita ataupun itu. Jadi nggak buang-buang waktu dong untuk ngecek komunitas sebagainya. Iya nggak? Gini, konsepnya dulu ya Mas ya. Itu yang dimaksud dengan saya grup formal atau grup profesional, itu kita bukan join grup sembarangan. Jadi kita
ada satu fitur search di Telegram. Kita cari kebutuhan kita, semisal Mas sukanya apa? Misalnya suka bola. Kirain mau ngomong suka cewek. Wih, Ngomong suka bola. Jangan ditampar loh Mbak. Belum panas nih Mbak. Misal Masnya suka bola, nonton bola atau spesifik lah apa? Sport. Ya sport, katakan sport gitu kan, komunitas sport. Mas cari tuh di situ komunitasnya atau namanya sport atau sepak bola. Itu nanti akan muncul berbagai pilihannya. Nah di situ Mas terserah, Mas mau ngelihat aja boleh, Mas mau join juga boleh. Kalau semisal Mas cari informasi terkait dengan misal grup idolanya Mas itu mau tampil atau mau pertandingan, terus nanti beli tiketnya gimana nih, nanti dikasih informasinya di situ. Jadi bukan berarti Mas harus join gitu loh. Saya juga kadang kalau nyari sesuatu, mau cari informasi dokumen kah atau informasi biasa aja, saya juga lihat-lihat gitu loh grupnya ini terpercaya nggak sih, trusted nggak sih, lalu dari jumlah anggotanya, biasanya saya lihat anggotanya dulu. Kalau anggotanya banyak berarti ini nggak abal-abal gitu ya, kayak Freddie Mercury gitu. Lalu saya lihat dari ini ya, historinya, file atau medianya. Kalau yang saya cari itu ada di situ, ya saya ambil filenya aja gitu, atau informasinya aja yang saya ambil. Tapi kalau memang saya butuh untuk berdiskusi, karena kan biasanya yang gabung di grup itu bukan hanya yang ecek-ecek kayak saya yang kroco cuman pembantu di kantor ya, ada yang sampai dengan staf ahli, bahkan di situ saya pernah ketemu waktu itu. Jadi ada sesi bahkan tanya jawab. Jadi kayak kita tanya, boleh tolong dibantu dong kalau pertanyaan apa-apa gitu. Nanti akan ada yang nimpali, berbagi informasi gitu. Jadi bukan cuman informasi sampah ya, kalau yang Mas bilang tadi saya juga agak tersinggung sih sebenarnya. Karena yang di situ bukan hanya informasi atau grup-grup yang ecek-ecek gitu, ada yang profesional juga. Lalu untuk yang story emang kalau di Telegram itu kayak mulai dari tahun, saya kurang tahu, kayaknya sih belum lama juga ya. Tapi kalau dilihat tadi bilangnya ya, ada yang lihat nggak storynya? Ya sebenarnya tergantung ya. Itu emang bikin story pengen dilihat. Ya kalau pengen dilihat sama orang tertentu ya langsung kirim aja, ngapain bikin story gitu kan. Kalau bagi saya ya, karena saya pribadinya bukan orang yang tipe suka foto-foto atau bikin story gitu. Bahkan saya menggunakan WhatsApp belum pernah melihat dengan secara sengaja gitu loh story orang. Pernah pun itu kalau ada kepentingan, misal si itu bikin story lah lagi ngibahin ini, lihat gitu. Tapi kalau secara sengaja lagi gabut nih buka WhatsApp pengen lihat story, enggak, saya nggak pernah kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bukan ada nggak sih yang lihat, tapi lebih ke preferensinya, lebih ke individunya, suka tidak bikin story, suka tidak melihat kehidupan orang lain gitu. Kalau saya nggak penting juga sih kayak gitu. Wah, Mbak Tasya panjang banget penjelasannya nih. Padahal cuma dikit saya ini. Saya mau tanya nih, Mbak Tasya nih. Iya Pak. Kan, iya Mas. Kan pasti Mbak Tasya punya dua nih, WhatsApp atau Telegram. Pasti dong. Soalnya tadi kan saya dengar kan banyak banget loh. Mbak Tasya tahu fitur-fitur ya. Nah, Mbak Tasya lebih sering pakai WhatsApp atau Telegram? Kalau misalnya pribadi, ayo. Kalau daily pasti WhatsApp, karena kan kita di kerjaan kita satu kantor ya, teman-teman, by the way gitu. Takutnya ngiranya suka pakai WhatsApp kan dibandingkan Telegram kan? Iya, karena kan kebutuhan. Kan saya nggak mungkin memaksakan orang-orang untuk pakai Telegram, tapi bukan berarti saya nggak pakai Telegram. Untuk teman-teman yang saya anggap dekat, masa nggak dekat ya sama saya, jadi saya nggak chat Mas di Telegram, saya pakai Telegram gitu. Bahkan lebih nyaman pakai Telegram gitu, karena ada fitur secret chat di situ. Dor. Ini sebenarnya informasinya agak jauh ya. Saya nggak terlalu update masalah tren teknologi saat ini atau isu-isu IT saat ini ya. Di tahun 2021 kayaknya ya. Itu kan dulu pernah booming isu kalau ketika WhatsApp sudah diakuisisi oleh Facebook menjadi grupnya Meta, bergabung dengan Instagram juga. Itu kan ada omongan dulu kalau data-data yang ada di WA akan di-share juga di Facebook. Nah,
beberapa pengguna WhatsApp itu merasa kenapa harus di-share gitu loh. Saya jadi tidak merasa memiliki data privasi gitu loh. Tidak memiliki privasi untuk diri saya sendiri kalau semuanya itu harus di-share ke Facebook. Apalagi kan beberapa ada yang tidak menggunakan Facebook gitu loh. Sampai akhirnya waktu itu kayaknya yaudah dari keputusannya mereka kan ini tidak, yaudah kita tidak lanjutkan. Tapi sebenarnya kalau saya menganggapnya itu bukan tidak dilanjutkan tapi hanya dipospon, hanya ditunda. Nah, Pertanyaannya, menurut Mas itu dari sisi keamanan ya, keamanannya gimana? Karena kan sekarang nih kalau ngikutin yang regulasi di Indonesia itu kan ada yang namanya PDP, perlindungan data privacy. Iya. Kalau disambungin dengan software WhatsApp itu kan software, Iya. itu kan udah melanggar banget gitu loh. Gitu. Masa kita harus ngehapus akun Iya. hanya untuk melindungi privasi kita? tapi Mbak, kalau menurut saya itu masalah keamanan data ya. Itu masalah keamanan data emang udah prevolis dari ketentuan dari aplikasi itu sendiri. Itu kan karena WhatsApp dari luar negeri harus mentaati peraturan yang ada di Indonesia. Tapi kalau misalnya Mbak nanya keamanan data gimana sih antara WhatsApp dan Telegram, mau aplikasi apapun itu pasti kalau Mbak Tasya itu lagi daftar, itu pasti semuanya datanya itu ada database mereka. Itu sudah jadi hak mereka. Contohnya misalnya Mbak Tasya punya database ya, itu udah hak mereka mau nge-share mau apapun. Itu kan ada misalnya kita pas install aplikasi ada term and condition. Nah itu kita kadang-kadang itu lupa baca saking banyaknya. Nah sekarang Bukan itu lupa baca, lebih emang nggak dibaca. nggak pernah dibaca kan? Padahal Mas itu baca udah. nggak? Saya juga nggak baca. Tapi itu sebenarnya itu penting, itu bagian legal ternyata. Nah, kalau misalnya Mbak Tasya bilang lempar isu WhatsApp itu lebih keamanan datanya lebih rendah dibandingkan Telegram. Sebenarnya sama aja kalau misalnya Mbak Tasya tahu dari keamanan data. Soal itu udah ada term and condition-nya. Mau canggih apapun teknologi ya, canggih ataupun keamanannya, pasti masih tetap bisa dibocorkan. Soalnya banyak juga yang share data di dark web itu. Kalau misalnya Mbak Tasya menyerang WhatsApp, Serem banget. iya. Kalau Mbak Tasya menyerang cuma masalah keamanan data, Telegram juga nggak aman. Sebenarnya nggak aman-aman banget. Itu cuma kadang-kadang itu isu yang dilempar oleh sebuah produk untuk menjatuhkan produk lain. Karena soalnya Telegram itu hampir sama bisnis prosesnya sama dengan WhatsApp. Ya kan, gitu sama-sama cara. pesan singkat, Iya kan? betul, sama-sama pesan singkat. Jadi ya gimana caranya menjatuhkan produk satu ke produk lain. Contohnya kayak misalnya sekarang nih yang lagi rame. Contoh yang air mineral. Itu kan antara satu kedua hampir sama air mineral juga. Tapi dari satu menyerang dari sisi kesehatan, satu lagi menyerang dari sisi kemurniannya. Dari situ kan nggak masuk akal. Maksudnya ini sama-sama air, itu cuman pertahanan mereka saja. Nggak ada tuh yang misalnya dari segi apapun, teknologi canggih apapun, kalau database tidak kita pegang, pasti keamanan datanya pasti bisa bocor. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Makanya walaupun WhatsApp dibilang jelek data keamanan datanya, itu nggak benar. Itu cuman masalah isu, cuman antara aplikasinya aja, masalah legalnya. Sebenarnya Telegram juga kurang aman juga. Tolong di mark ya. Kayaknya tadi aku nggak ada ngomong keamanan datanya jelek deh. Mas sendiri ya yang. Oh gitu ya. Tapi saya menangkapnya gitu sih. Soalnya Iya, nggak ada kayak yang ngarah menganggap ke kalau situ. misalnya datanya Aku kan itu cuma gampang nanya, disebar itu. Menurut Mas gimana gitu kan? Berarti kan Mas sendiri yang menyimpulkan. Saya kan cuma nanya, menurut Mas gimana Iya, itu kalau kan. ada peraturan gitu, terus disambungkan dengan peraturan di Indonesia. Semisal nih, kan kalau aplikasi masuk ke Indonesia kan pasti ada ini ya persetujuan dan juga Iya, betul. kayak ini Dari ya Kominfo. dari Kominfo. Misalnya. Lalu ternyata dari Kementerian IT-nya juga ada peraturan PDP gitu. Ntar gimana kalau semisal seluruh masyarakat Indonesia diminta untuk ya udah berhenti stop penggunaan WhatsApp kayak di Cina. Di Cina itu kan strict Iya. banget ya. Iya, pakainya. Mereka kan nggak pakai Instagram, Iya, nggak pakai Instagram pakai atau WhatsApp. Line kayak gitu-gitu. Mereka pakai aplikasinya sendiri, Iya. Weibo dan lain. Iya, benar, Weibo ya itu. betul. Heeh. Nah, kalau Mas sendiri siap nggak sih tiba-tiba ya udah pemerintah memutuskan kita stop penggunaan WhatsApp gitu, beralih ke yang lain. Soalnya kayak dulu tuh bersamaan dengan isu itu saya nggak tau ya itu yang memblow up siapa pasti kan ada Iya namanya pasti. juga Iya namanya juga kan namanya saingan juga aplikasi. ini kan enemy kan Iya. ya. Nah, sampai mungkin dong. ada statement dari Elon Musk tanggal 2 yang mengatakan lebih baik menggunakan sinyal karena dianggap enkripsinya tuh lebih baik. Padahal kan sebenarnya kalau dilihat secara logikanya ya sama aja gitu kan, database juga Iya. gitu kan, sama-sama
enkripsi. Bedanya kalau di WhatsApp itu kan setiap chat enkripsinya, kalau di Telegram itu di secret chatnya kayak gitu. Lebih ke siap atau tidaknya sih kita itu untuk berhenti menggunakan itu. Gitu Kalau sih menurut saya sebenarnya. sih ini Mbak, apa siap nggak siap kita pasti siap. Tapi kadang-kadang pemerintah itu nggak dukung. Misalnya Nah, kayak tuh. misalnya ada orang Amerika bikin aplikasi masuk ke sini, kan mentang-mentang mereka servernya dari luar negeri, itu kan juga masalah tadi kan. Kenapa sih di Indonesia masih bisa bocor? Soalnya servernya di tempat mereka, semua di tempat mereka. Yaitu udah otoritas keamanan mereka. Soalnya walaupun di peraturan gimana pun, itu cuma hanya peraturan saja. Ketika masuk ke Indonesia kita nggak bisa jagain orang server di Amerika, server di Bukan mana. aku yang ngomong, Iya, bukan aku maksudnya- yang ngomong. Indonesia, Iya. ayo bikin aplikasi yang bagus Sebenarnya makanya. masih banyak Mbak orang-orang developer yang pintar yang udah bikin pesan-pesan singkat. Tapi kalau misalnya kita nggak didukung, nggak disupport, nggak dipakai, kalah sama mereka, terus mereka nggak ngelarang, ya gimana cara mau naikin aplikasi kita? Sedangkan aplikasi yang dari luar masuk terus, soalnya investasi mereka gede ke sini. Iya. Soalnya ya di mana-mana ya butuh duit. Tapi kalau misalnya kita kayak Cina kan Cina bisa berdiri sendiri contohnya. Jadi mereka bisa nge-ban Google, nge-ban WhatsApp dan sebagainya. Tapi mereka hidup kok. Kenapa kita nggak hidup? Ya itu udah ada urusan masalah pemerintahan, regulasinya. Soalnya kalau dibilang ada apa enggak, siap nggak siap, aplikasinya ada, siap nggak siap, siap. Kalau saya malah lebih dukung. Saya lebih dukung produk-produk dari dalam negeri. Soalnya kenapa? Yang tadi saya bilang, kalau dulu servernya itu pindahin ke dalam negeri. Soalnya kita bisa tahu keamanan datanya. Soalnya data bocor dan sebagainya, secret pesannya itu bocor dan sebagainya itu gara-gara server. Soalnya server itu kayak bank datanya. Kalau kadang-kadang aja kita aja yang nonton nggak ngerti, Oh iya, terlalu teknis iya. Bang. Ntar Nggak kita maksudnya berdua gitu. aja, Kadang-kadang Bang. iya. Kasihan. Kadang-kadang gitu. Misalnya kayak misalnya ada bank data nih ya. Misalnya datanya di luar negeri. Kadang-kadang aplikasi kita database-nya di luar negeri. Ya gimana mau Ya, iya, aman namanya itu? juga aplikasi orang luar Iya, kan. Tapi tapi kalau Mas tadi bilang sudah ada beberapa anak Indonesia yang membuat aplikasi pesan singkat, Iya. bukan hanya membuat mobil listrik iya. ya. Terus kenapa nggak pakai itu aja? Saya nggak pakai gara-gara ya komunitasnya nggak ada itu. Sepi peminat ya Mbak. Sama kayak Telegram tadi. Nah, Saya iya. nggak pakai kenapa? Ya sepi peminat. Teman saya jarang pakai Telegram. Nah, iya, udah. Semua ya udah. Jadi saya pakai WhatsApp dibandingkan Telegram gitu. Makanya saya nggak mau pakai Kalau Telegram. dibilang kalau versusnya Dibanding. antara peminat dan peminat ya, Iya. ya otomatis di di bulan Januari 2023 itu ada survei aplikasi apa saja yang paling banyak penggunanya. Ya otomatis WhatsApp dong. Iya WhatsApp. dong, iya udah pasti. Pengguna WhatsApp belum tentu menggunakan Telegram. bukan Instagram. Yang Oh, satu grup Instagram. dulu Oh. aja. Yang satu grup pengguna Instagram pasti menggunakan WhatsApp, Iya. tapi belum tentu pengguna WhatsApp menggunakan Telegram juga. Tapi bisa jadi dua-duanya Iya. gitu kan. Karena memang yang dikenal lebih dulu ya WhatsApp gitu. Ini PR-nya si siapa ya namanya ya? Pembuat Apa? Telegram ya. Pembuat- Lupa tadi Paula atau siapa? Paula Verhoeven ya bukan? Istrinya Follow. Paul. Loh kok jadi Ngeri ini? banget. Mohon maaf Mbak, kita debat Mbak, bukan masalah diskusi nih. Iya benar-benar. Lebih ke kontra ya dong. Iya kayak gimana ya? Kalau ini diskusi jadi ya dong kalau misalnya nyari solusi bareng-bareng. Itu sih harus dari ini juga sih, kesadaran pemerintah gitu ya kalau nyambung yang tadi. Iya, tapi kan ya itu dari segi realitanya kan WhatsApp lebih banyak dong dibanding Telegram. Ya kalau ngomongin banyak atau enggaknya ya iya, tapi kan belum tentu dari sisi fungsional dan teknikalnya juga WhatsApp di atas gitu kan. Kalau cari artikel atau jurnal yang mengatakan atau melakukan perbandingan antara Telegram dan WhatsApp, ada kok beberapa poin-poin atau aspek yang dilakukan pengukuran itu Telegram lebih bagus. Contohnya saya sempat nemu jurnal dari mahasiswa teknik informatika atau teknik komputer di Universitas Brawijaya yang melakukan perbandingan antara WhatsApp dan juga Telegram. Walaupun beberapa aspek yang dilakukan pengukuran itu memang menyebutkan WhatsApp itu lebih tinggi poinnya, jadi skalanya itu 1 sampai dengan 7 bukan 5/100. Ada beberapa poin yang menyebutkan WhatsApp itu lebih bagus dari sisi usability, tapi kalau dilihat dari angkanya nggak beda jauh sebenarnya. Misal dari usability-nya WhatsApp itu nilainya 5, tapi Telegram itu 4,89, itu kan nggak beda jauh gitu loh. Usability itu maksudnya dari segi penggunaan apa kemudahan pengguna? Dia nggak nyebutin secara jelas sih ya. Kalau misalnya secara pengguna ya udah pasti WhatsApp udah menang dong. Dari misalnya dari kantor ini dah contohnya 1:100, kalau nggak 1:10 dong, ada dong.
Kan nggak mungkin kadang-kadang WhatsApp bisa ada Telegram. Tapi orang Telegram pasti punya WhatsApp. Mas masuk kantor ini tahun berapa? Misalnya baru 2023. 2023. Kantor itu kan sudah menggunakan WhatsApp dari tahun 2015. Lalu di tahun 2018 memutuskan kita pindah Telegram karena dianggap lebih secure atau ada perubahan regulasi di kantor. Mas masuk 2013. 2023. Oh iya 2023. Ngantuk ya gue ya. Jauh amat baru, Mbak. Iya maaf, belum lahir pun. 2023. 2023 Mas masuk. Lalu Mas dikasih tahu, diinformasikan bahwa kita untuk berkomunikasi di internal menggunakan Telegram. Mas pindah Telegram nggak? Download Telegram nggak? Oh, kalau misalnya itu udah kebijakan kantor ya harus. Kalau Yaudah. misalnya udah suruh ya harus. Kalau dibandingkan kayak gitu jadinya nggak apple to apple, nggak nice to know juga gitu loh, kayak nggak masuk akal, nggak make sense. Itu hanya alibi untuk membuat WhatsApp itu terlihat lebih banyak peminatnya gitu loh. Kalau dilihat dari peminat ya memang banyak ya, karena memang dari tahun 2009 ya pasti lebih dulu berapa tahun tuh daripada Telegram kan. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lainnya kan, yang saya sampaikan tadi, Telegram juga nggak kalah jelek. Mau ngapain? Story ada, bikin grup, di grupnya WhatsApp berapa orangnya? Maksimal 1.200-an. Kalau di Telegram bisa 200.000. Kalau melakukan video call bisa berapa orang di WhatsApp? Di Telegram juga bisa ada 30 lebih orang bahkan. Lalu di Telegram juga bisa terintegrasi dengan bots gitu. Lalu ada fitur secret chat. Lalu ada save message. Nah, save message-nya juga itu tersimpan datanya di cloud. Jadi kalau di WA itu kan paling kita buat grup isinya kita sendiri atau orang lain gitu kan untuk menyimpan data. Tapi kan bisa kadaluarsa juga gitu. Tapi kalau di Telegram save message itu bisa untuk diri kita sendiri menyimpan entah itu file, data, foto atau apapun itu. Jadi long term. Karena disimpannya oleh Telegram itu di cloud. Jadi sekali kita menghapus datanya, ya sudah langsung terhapus, di cloudnya juga langsung terhapus. Kayak gitu. Lalu ngomongin fitur pesan sekali baca. Di WA ada. Tapi kan tidak ditentukan berapa lama waktunya. Kalau di Telegram itu ada. Mau berapa detik? 3 detik ada, 10 detik ada, 30 detik ada, semenit, sejam, sehari, 24 atau 88 jam ada. Lalu fitur hapus pesan. Hapus pesan di WA sebentar, belum selesai. Hapus pesan di WhatsApp ada nggak? Ada. Tapi ketika kita delete message for everyone, itu kan masih tersisa ya. Kita kayak menghapus, kelihatan nih orang tadi ngechat lalu dihapus. Tapi kalau di Telegram ya ada juga. Tapi bedanya kalau di Telegram sekali kita hapus pesan, ya udah tidak tersisa gitu loh. Jadi Mbak Tasya tadi ini ya menyambut kontra saya. Tadi kan bilang saya itu udah dari kapan di sini, misalnya tahun 2023. Sedangkan ada kebijakan kantor ketika tahun 2018 tadi ya, untuk menggunakan Telegram. Tapi kan tadi baru pertanyaan itu udah nyambung pertanyaan berikutnya. Saya jadi bingung kalau misalnya Mbak Tasya itu nyambungnya itu banyak banget. Harusnya kan setiap sesi itu harus ada kontranya dulu. Misalnya tadi, kenapa kalau misalnya di sini harus pakai Telegram, harus install nggak? Bakalan install nggak Masnya? Ya saya pasti bakal install, soalnya saya kerja di sini. Mau nggak mau saya pasti ikut peraturan sini. Tapi kan semua orang Telegram pasti punya WhatsApp. Nggak mungkin dong nggak punya WhatsApp. Pasti punya WhatsApp. Ya udah saya kan tadi udah jawab, saya punya WhatsApp. Kan? Nah makanya kan saya tanya kalau di sini pakai Telegram, Mas bakal jawab nggak? Terus kalau misalnya, ya udah gitu kan. Terus kalau misalnya bilang tadi itu, misalnya pesan di Telegram itu simpan di cloud. Emang sekarang teknologi WhatsApp nggak simpan di cloud? Semua teknologi server semuanya di cloud semuanya Mbak sekarang Mbak. Bisa nggak nyimpen save message sendiri? Save message sendiri maksudnya gimana? Makanya pakai Telegram. Oh, saya juga nggak tahu fitur itu apa, makanya saya nggak mau pakai Telegram. Yaudah, soalnya saya sudah terlalu banyak untuk pesan online gitu. Soalnya ngapain saya misalnya kalau udah punya WhatsApp, ya udah pakai WhatsApp aja gitu, nggak usah pakai Telegram lagi. Nama pada menuhin memori HP doang Mbak, nanti Mbak. Dari teknologi gitu. Tapi kan. menemuin HP doang, menemuin kan, aplikasi doang. Di Telegram itu kan bisa grup profesional ya, berarti Mas tuh sebenarnya belum nangkep. Mas sekarang kalau misalnya Mbak mau ke profesional gitu ya jangan di chat, jangan di online. Ya itu kita ada komunitas sendiri kok, bisa offline kok. Ada komunitasnya, ada networkingnya kok. Networkingnya ada kok untuk komunitas sendiri. Ngapain harus di chat? Kalau dari orang chat itu gitu. Tidak mau bergabung dengan grup offline, misal nih saya tinggalnya
kalau saya balik ke Jawa Timur, ternyata grupnya ada di Jakarta. Terus masa saya harus join grup offline-nya saya bela-belain dari Jawa Timur ke Jakarta? Tapi kan ini Mas yang bayarin. Tapi kan nggak harus ikut di Telegram dong. Kan banyak juga yang bisa diikutin grup, misalnya kayak di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Kenapa harus Telegram? Kan masih banyak juga alternatif lain. Sorry. Ini skupnya kita WhatsApp versus Telegram ya. Iya. Kalau Mas ngomongnya komunitasnya kan bisa di Facebook lah, di Iya. Instagram. Itu nggak nyambung. Ya, tapi Sama kan saya kayak cuma mau ngasih tahu doang kalau misalnya ada alternatif lain ya bisa Iya, pakai tapi itu. kita nggak nyambung jadinya. Walaupun saya misalnya jadi bingung nih nyambunginnya. Walaupun misalnya nggak nyambung, oke lah kita balik ke WhatsApp. Ya kita juga bisa punya grup juga, misalnya kita ada misalnya offline apapun acara gitu kan. Nah kita bisa bikin grup juga di WhatsApp kan, lebih intens juga, lebih gampang nyarinya dibandingkan kita harus masuk komunitas Telegram terus sampai banyak, terus sampai Gimana cara pun. nyarinya? Nyari maksudnya nyari apanya? Cari grupnya gimana? Komunitasnya? Cari grupnya. Ya biasa kita misalnya ada iklan atau apapun, kita daftar. Pasti nanti daftarinnya by WhatsApp grupnya. Nah, Jarang itu. pakai Telegram. Itu yang bedain. Kalau di Telegram kita bisa langsung cari grupnya di Telegram. Bukan cari dari tempat lain dulu baru masuk ke WhatsApp. Itu namanya WhatsApp itu second layer-nya. Jadi pintu pembukanya itu dari lain, entah itu dari Facebook, Instagram dan lain-lain. Tapi kalau Telegram langsung dari Telegram. Tapi kalau misalnya kayak gitu jadinya grupnya banyak dong. Komunitasnya banyak dong. Ya kan saya bilang Kalau mau tadi itu. Mas bisa lihat dulu grupnya lalu join. Mendingan pakai Coba WhatsApp, di- Mbak. coba Mending pakai WhatsApp diterima lebih inilah. dulu. Muka, Lebih gampang, lebih enak, lebih privacy, lebih nggak banyak notifikasi. Enggak juga, orang Iya bisa di mute juga kok. Ya bisa di-mute tapi kan tetap aja kalau misalnya nyari pesan juga terlalu banyak gitu. Enggak juga. Kalau misalnya kita ini tinggal live group dan sebagainya. Sebentar ini aku gampang. bingung. Notifnya banyak, bisa dicari Jangan juga. bingung-bingung, Mbak. Kan sama aja. Pegangan Di kalau bingung. Telegram kan sama. Misal Mas chatnya sama siapa aja. Iya. Grupnya ada siapa aja, grup ABC. Kan ya sama aja, kenapa harus bingung nyarinya? Ya bingung lah kalau misalnya banyak banget kan terlalu banyak yang harus di maintain. Misalnya kita gabung komunitas motor misalnya motor sport, motor 250, 150. Kan kalau misalnya udah banyak kan terbatas. Kayak misalnya Mbak nih, misalnya ada chat berapa banyak nih, pasti ngebatasin dong. Terus buat apa gitu pesan singkat? Kalau misalnya pesan singkat itu buat jadi komunitas, bukan cuman buat privacy gitu. Misalnya tiktokan sama orang kantor, grup-grup penting dan sebagainya gitu. Nggak perlu pakai komunitas yang kita nggak jelas, yang kita misalnya terlalu banyak minatnya gitu. Kan kita harus fokus itu di bidang satu atau Dengerin lain. ya yang pengguna Gitu. Telegram, kalau yang merasa Telegram itu membantu untuk Iya. menemukan passionnya, ada yang bilang itu nggak berguna. Gitu. Saya Tandain ya. nggak bilang nggak berguna, itu berguna. Tapi kan kalau misalnya kita kan pro kontra WhatsApp dan Telegram, pasti saya bakalan mempertahankan gimana cara WhatsApp itu Kalau lebih Mas baik dibandingkan Telegram merasa dong. terganggu Kalau dengan misalnya itu. notifnya grup di Telegram atau merasa terlalu banyak, ya tinggal keluar, ngapain ribut. Nah tinggal keluar, tapi kan kalau misalnya itu kan kita harus ini juga, harus tetap install di Telegram. Kan kalau misalnya saya pakai Ya kalau Telegram nggak mau install nggak usah gimana dong? install. Ya itu kan udah masalah yang pribadi lagi, itu mah udah masalah hak Ya orang udah sesuai lain lah. kebutuhan aja. Jadi kalau misalnya Mas Mbak udah kayak bilang butuh gitu, kalau untuk misalnya profesional ya nggak usah sudah. install, kalau Mbak bilang nggak usah install, ya itu udah habis topik ya. Saya mau bahas apa? Itu kan Ya udah udah, misalnya kayak sama karena- kayak Mbak misalnya gini, ya wow alam gitu. Kenapa bisa kayak gini? Ya itu udah takdir gitu. Ya mau gimana juga kalau udah bilang takdir. Karena saya Nggak bisa dong. menangkap yang dari Mas sampaikan itu kita sebenarnya wide ya, Nah, luas banget nih topik kita, bisa banget. iya luas itu. Tapi Mas tuh hanya berputar di areanya notif, lalu penggunanya lebih banyak. Jadi kita kayak ya udah aja, kita hanya meributkan hal yang sama gitu loh. Kalau Mas berpegang teguh pada ngapain join grup di Telegram banyak-banyak gitu kan, kalau di WhatsApp juga bisa gitu, kita bisa cari dari tempat lain, yaitu opini Mas. Kalau menurut saya ya karena saya bukan tipe orang yang bisa untuk langsung join di misal Mas tadi bilangnya cari di Facebook Nah, gitu atau cari di iklan gitu. Saya bukan tipe yang akan approach duluan gitu loh. Kalau kayak gitu kan berarti saya harus cari dulu adminnya siapa, tanya basa-basi ini tentang apa, biasanya kegiatannya apa, aktivitasnya apa, kayaknya menarik nih, saya boleh join nggak, saya baru deh join bla bla bla. Tapi belum tentu nanti kalau semisal saya udah
pendekatan basa-basi, ternyata saya nggak cocok nih, harus cari lagi kayak gitu. Itu kan lebih Iya, less ribet kan effort. Mbak, ribet kan kayak gitu kan. Itu Dengan WhatsApp Telegram itu, kan? Enggak, Telegram WhatsApp tadi Mbak bilang. enggak WhatsApp. Oh, WhatsApp Kan dengan Mas Telegram. bilangnya WhatsApp. Kenapa? Karena WhatsApp kan ya tadi nggak nyimak, dodol. Lah kok dodol sih? Kan kita ini terus pro kontra Iya. aja gitu. Kan WhatsApp saya harus, Mas bilang WhatsApp itu kan kita nggak bisa cari langsung komunitas, harus dibantu oleh platform lain. Iya. Misal iklannya dari mana? Iklannya misal dari apa, dari Instagram atau apapun Ya, itu. dari Instagram Misalnya dari atau dari template atau apapun. dari misal di jalan ada iya. join komunitas. Iya, billboard atau apalah. Gitu kan. Mas catat tuh nomornya. Udah kan, Iya. Mas chat kan basa-basi. Iya, betul. Tanya dong, ini bener nggak iklannya tentang komunitas A gitu. Komunitasnya biasanya ngapain aja, ada kumpul-kumpul nggak gitu. Lalu ada misal iuran kah atau apa yang lain gitu. Lalu nanti baru ngomong, saya boleh join nggak gitu. Oh ternyata grup kita udah full gitu. Atau oke, boleh join gitu, terus baru dijoinkan. Tapi belum tentu dari hasil PDKT itu kan ya udah akan masuk gitu loh. Tapi kan yang disertakan itu rata-rata nomor WhatsApp kan, bukan nomor Telegram kan. Apanya? Misalnya ada iklan Iya, ataupun makanya misalnya saya kita bilang. beli online dan sebagainya Makanya itu saya bilang, semuanya Mas nomor itu WhatsApp dan bukan ketika Telegram. menerima nomornya, nomor iklan tersebut kan Mas chat dulu, yaitu nomor WhatsApp. Iya gitu betul, kan. iya betul. Nah, baru tapi harus pendekatan dulu tuh, basa-basi, tidak bisa langsung join gitu loh, Mas. Nangkep nggak maksud saya? Iya, kalau misalnya kayak gitu kan emang kita harus pilih-pilih Mbak. Kalau grup nggak bisa asal join dong, yang tadi saya Nah, bilang. iya, makanya Balik saya lagi ke yang bilang. tadi gitu. Di Telegram juga saya nggak asal join. Emang saya apa asal-asal join? Gitu. Iya, tapi kan bisa ikutin langsung. Nggak perlu ada misalnya ada accept dan sebagainya kan kalau Gimana? Telegram kan. Ya join langsung. Bisa ikut pun langsung itu- kan. Ikut langsung pun itu ya kita juga milih gitu loh. Jadi ada button join atau tidak. Kalau nggak mau join ya nggak apa-apa. Kalau misal hanya ingin mendapatkan informasi gitu kan. Kalau hanya untuk melihat saja, itu kamu nggak ini Mas, nggak apa ya, nggak masuk notif apapun yang ada di situ. Jadi hanya bisa, jadi kayak mantau doang, monitoring gitu loh, apa sih yang mereka bahas gitu. Ada kalau ada chat terbaru baru tuh ada Iya. informasi baru tuh dapet. Tapi menurut saya Nggak sih harus itu sih buang-buang waktu sih Mbak dibandingkan menggunakan WhatsApp. Soalnya WhatsApp lebih praktis sih menurut saya sih. Yang tadi saya buang-buang bilang. waktunya kenapa tuh? Buang-buang waktunya misalnya ya terlalu banyak dicari-cari aja gitu dibandingkan WhatsApp gitu. Kalau WhatsApp kan hampir semua pakai. Jadi kita tahu misalnya kita mau join ya udah pasti itu aja gitu yang mau kita join. Terus juga WhatsApp itu banyak juga hampir semuanya itu mencantumkan nomor WhatsApp bukan nomor Telegram. Kalau misal Mas ketemu iklan nyantumin nomor WhatsApp. Kan sekarang ada WhatsApp bisnis, Iya. Mbak. Iya bentar. Iya. Ada nomor WhatsApp. Terus Mas sudah join di grupnya. Ternyata grupnya habis itu nggak aktif lagi, atau Mas masang kayaknya nggak cocok nih aku di sini, orang-orangnya toxic people nih. Yaudah kita keluar nyari lagi kayak gitu kan, ya sama aja kan sebenarnya. Yang membedakan hanya langsung diarahkan ke WhatsApp, udah gitu aja. Iya, tapi menurut saya sih WhatsApp itu lebih praktis dibandingkan Telegram. Soalnya menurut saya sih saya lebih enjoy pakai WhatsApp dibandingkan Telegram. Ya soalnya saya juga dari udah lama itu nggak pernah pakai Telegram sama sekali. Walaupun pernah install tapi saya nggak pernah pakai gitu. Soalnya nggak ada aktivitas sama sekali di Telegram menurut saya gitu. Dan menurut saya jadi ya buang-buang memori HP aja gitu. Kita pakai Telegram tapi nggak dipakai gitu, nggak digunain. Sedangkan aplikasinya lumayan gede MB-nya. Apalagi kalau misal dulu pernah ngerasain HP-HP yang jadul, itu pasti berasa ketika update, ketika apapun itu. Kalau misalnya ketika kita menggunakan WhatsApp dan Telegram, kan kalau misalnya itu sama aja, pasti kita install salah satu aja lah, cukup lah gitu. Nggak usah pakai Telegram segala gitu. WhatsApp aja cukup lah Mbak. Emang Mas pernah bandingin memorinya? Penggunaan memorinya? Pernah memorinya. Tapi saya nggak hafal sampai sekarang. Soalnya saya nggak pernah pakai Telegram lagi. Wah, harus data tuh, harus ada datanya tuh, kan saya dari tadi nyebutin data tuh. Data saya juga walaupun bukan orang data, saya kan seenggaknya cuma tahu teknis generalnya aja. Saya Soalnya bukan kita kan orang data. general maksudnya dari segi teknisnya. Kalau mbaknya kan mau berdasarkan fakta, berdasarkan bukti apapun. Kan misalnya kayak gitu ya saya harus riset dulu dong. Kan riset itu nggak gampang juga. Ya, Kalau iya. misalnya ini. Iya pasti semua harus riset gitu kan, apa yang kita omongkan tuh harus berdasarkan riset. Kalau tidak ya berarti itu namanya opini gitu. Tapi kan kenyataannya emang kayak gitu Mbak. WhatsApp lebih banyak pengguna dibandingkan
lebih tren dibandingkan Telegram gitu. Mas mengatakan lebih banyak. Kira-kira tahu nggak berapa persen? Banyak banget lah. Iya, berapa Saya nggak persen? tahu persenannya berapa. Nah, harus tahu Hampir dulu tuh. misalnya hampir semua dunia itu cuman kebagian Nggak, di 80%. Indonesia aja, di Kalau di Indonesia hampir 100% mungkin punya WhatsApp dari anak kecil sampai orang tua. Saya berani jamin. Enggak. Coba tunjukin siapa yang nggak punya WhatsApp. 90-an doang, bukan Hah? 100%. Tahu dari mana mbaknya? Ada datanya. Yang saya sebutkan Datanya? tadi di tahun 2023 pernah melakukan survei itu WhatsApp memang nomor 1, tapi sekitar 90-an ke atas. Di Telegram itu nomor 5, 64%-an. Tapi itu risetnya dari mana? Dan tanggal berapa? Apakah Januari. masih valid? Pokoknya tahun 2023 ya pasti kan 2023. selama ini kan ada pertumbuhan ya, fluktuasi naik turun pasti ada lah. Tapi dari riset itu pasti lebih banyak dong. Dari Ya iya, segitu. tapi kan paling Mas, mungkin berarti Mas mengatakan kepada saya itu tanpa ada bahan gitu loh, kayak berarti saya dari tadi ngomong itu ngalor ngidul hanya ngelawan angin gitu loh. tadi Jadinya misalnya kesannya. tadi Mbak bilang cuma 9%, itu paling hampir 9% itu paling yang nggak punya teknologi, yang nggak gap teknologi. Contoh misalnya kayak orang tua yang dulu yang nggak pakai HP. Tapi kalau dari segi semua yang udah era digital, era Gen Z dan sebagainya, pasti punya WhatsApp dong. Maksud saya 100%-nya itu dari yang punya HP, yang bukan yang dari riset yang misalnya semua penduduk Indonesia di sampel, dihitung berapa yang pakai WhatsApp. Itu pasti kalau misalnya Mbak tahu yang punya HP, pasti itu semua ada WhatsApp ya, nggak mungkin nggak ada. Kalau Seluruh Indonesia. versusnya antara pengguna terbanyak WhatsApp versus Telegram, WhatsApp menang nih. Tapi kan bukan hanya terkait dengan penggunanya aja ya Mas ya. Tolong Iya. dari Sekarang- tadi saya udah buka ini nih opportunity untuk kita bahas yang lain, tapi Mas baliknya ke situ lagi, ya udah nggak apa-apa. Sekarang mau Mbak Rasya mau bahas apa? Misalnya jadi rekaman data tadi bilang WhatsApp nggak pakai cloud nggak? Ya pakai cloud kita. Kita kalau aman apa nggak aman itu tergantung privacy masing-masing perusahaannya. Tapi kalau misalnya aman pasti semua aplikasi itu nggak aman. Tapi kalau misalnya dari segi misalnya kalau mau pilih ini ya pindah WhatsApp aja Mbak, install Telegram aja nggak usah gitu. Ngapain sih penuh-penuhin data aja? Halo teman-teman, untuk kalian semua yang udah dengerin, stay tune dari awal hasil diskusi atau versus kita yang sepanas omongan tetangga. Jangan lupa, kalau kalian merasa punya opini sendiri terkait dengan WhatsApp itu lebih baik, tapi menurut aku Telegram lebih baik gitu loh. Jangan lupa tinggalin opini kalian di kolom komentar. Aku tunggu, nanti aku baca hasilnya. Bye. Menurut kalian bagusan WhatsApp apa Telegram? Pasti dong WhatsApp dong. Pertama, pengguna familiar, banyak dan sebagainya. Dan update terbaru juga didukung dengan Facebook grupnya. Telegram itu jarang yang make, mau gimana? Kalau misalnya jarang yang make, kita komunikasi ya bisa lancar. Kalian pasti dukung saya ya menggunakan WhatsApp dibandingkan Telegram. Kalau kalian setuju, vote me ya di bawah sini dengan comment, subscribe, and like.